Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, di video kali ini aku mau menceritakan kejadian pembunuhan yang terjadi. Ini cucu bunuh neneknya sendiri. Ya, jujur, ini agak susah untuk dipercaya, tapi langsung kita mulai video kali ini. Untuk memulai video kali ini, polo-polo perlu mengetahui orang-orang yang berhubungan dengan cerita kali ini. Ada dua orang anak, kita sebut si A dan si B. Si A ini yang lebih tua, si B ini yang lebih muda. Si A berusia 19 tahun dan si B itu berusia 17 tahun. Mereka berdua ini tentunya punya mama dan papa. Tapi sayangnya, mama dan papanya itu cerai di tahun 2011. Dan mulai saat itu, kedua anaknya ini tinggal bersama dengan mamanya. Tapi mamanya ini kan ya juga harus kerja sendiri dan juga waktunya itu sangat terbatas gitu. Dulunya ada papa, ada mama, sekarang harus dilakukan semua oleh mamanya gitu. Udah gitu, si A ini suka main game ternyata, dan main gamenya itu agak berlebihan sehingga mamanya itu seringkali harus memarahi si A ini. Jadi kalau dari sudut pandang si ibu, wah, punya suami udah nggak bener, ini anaknya juga mulai jengkelin, udah gitu nggak bantu, dia ini tiap hari nggak belajar, main game. Nah, mungkin kayak gitu. Mamanya ini semakin kesel dan juga mulai kehabisan energi, sehingga cara memarahi yang dipilih oleh ibunya ini adalah dengan cara memukul, bahkan menggunakan tongkat baseball. Di tahun 2011 itu mereka cerai, dan mulai waktu itu mamanya ini begitu sensitif gitu. Sampai-sampai papa dan mama dari si ibu alias kakek dan nenek dari si A dan si B ini juga ikutan prihatin gitu. Sehingga kakek dan neneknya itu menawarkan untuk merawat si A dan si B di rumah kakek dan nenek, biar mamanya itu bisa punya waktu sendiri dan juga bisa kayak punya waktu sendiri lah pokoknya, kayak gitu. Mamanya yang membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri akhirnya memutuskan untuk menitipkan si A dan si B di rumah kakek dan neneknya. Jadi mama papanya cerai tahun 2011 dan mulai tahun 2012 anaknya ini dititipkan di rumah kakek dan nenek. Dan kejadian yang bakal aku sampaikan kali ini terjadi di tahun 2021. Jadi anak-anaknya ini udah tinggal bareng selama 9 tahun. Dan usia 17 dan 19 tahun yang tak maksud itu di tahun 2021 ini. Jadi di tahun 2011 ya tinggal dikurangi 9 tahun. Oke, lebih tepatnya pada tanggal 30 Agustus tahun 2021 pukul 00.15. Jadi bisa dibilang malam banget atau subuh banget. Subuh belum ya, malam hari lah, malam hari. Kalau subuh itu kesannya harus jam 3 ke atas gitu kesannya. Buat aku. Karena kalau dibilang pulang malam jam 1, jam 2. Kalau pulang subuh kesannya kayak jam 3, 4 gitu. Ya kalau polo-polo gimana? Ini menurutku sih. Pada hari itu si A itu lagi main game, dan dia itu main game udah dari malam hingga jam 12 dan sampai pukul 12.30. Neneknya yang merasa kayak kamarnya ini lumayan rame karena dia itu ngegame terus. Ngegame kan tentu nggak gini ya, nggak. Tapi kiri. Was. Pokoknya si A ini main game dan juga mengakibatkan sedikit kebisingan, dan neneknya itu bilang, "Nak, ini udah malam, udah jam 12, tidur ayo, yuk tidur. Kalau mau main game besok dilanjutkan lagi, oke? Udah malam, tidur ya, ayo tidur." Nah, bilang kayak gitu. Tentunya si A bilang, ya nek, bentar lagi ini udah mau selesai gitu. Nah, neneknya balik lagi ke kamarnya. Tapi 12.50 anaknya ini masih main game, sehingga neneknya ini masuk lagi ke kamarnya. Nah, tadi kan udah nenek bilang tidur, besok dilanjutkan lagi. Ini kok masih belum selesai, kenapa? Yuk tidur ayo. Kamu ini kan udah usia 19 tahun, udah dewasa loh. Kamu kalau udah usia 20 tahun itu nanti kamu harus bisa mandiri, tinggal sendiri gitu. Ini kamu usia 19 masih gini, gimana dek? Ayo dek, tidur. Besok selesaikan dulu tugas-tugasnya, kerjaan, terus malam main lagi. Hah? Bisa ndak? Ayo, bisa ndak? Tidur ayo, tidur. Dan mungkin cara penyampaiannya pun nggak sehalus yang seperti aku lakukan barusan. Mungkin ada rasa jengkelnya dan juga sedikit kayak mangkal karena udah dibilangi suruh berhenti, nggak berhenti. Dan ini kemungkinan bukan pertama kalinya si A itu main game hingga malam hari. Si A yang mendengarkan itu, dia itu tiba-tiba diem bentar dan kayak nyari sesuatu gitu. Dan mengeluarkan pisau, dan pisaunya ini diarahkan ke neneknya. Melihat itu neneknya itu sangat kaget karena pertama kalinya cucunya sendiri mengarahkan pisau ke dirinya. Nah, neneknya yang merasa ini agak bahaya, dia itu langsung mulai berjalan ke meja tempat neneknya ini meletakkan HP-nya.
Jujur neneknya melihat itu juga sangat kaget dan juga teriak dan juga bilang, kamu jangan kayak gitu, nak, kamu kenapa kayak gitu? Dan melihat itu neneknya pun merasa sedikit takut, sehingga neneknya ini memutuskan untuk ngambil HP-nya. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu biar bisa telepon ataupun meminta bantuan gitu. Jadi neneknya itu kaget, teriak sambil berjalan menuju tempat neneknya ini meletakkan HP-nya. Si A yang udah terlanjur menodongkan pisau kayak gini, ngelihat neneknya kaget dan mulai berjalan, dia ini tiba-tiba kepikiran, wah, ini tiba-tiba aku kalau dilaporkan ke polisi, aku di penjara nggak ya? Nah, rasa takut dia ini bisa dilaporkan ke polisi ini mulai naik, sehingga neneknya yang lagi berjalan mendekati ke meja yang ada HP-nya itu dikejar, dan tentunya dia lebih cepat, neneknya kan udah usia 70 tahun, udah nenek gitu. Dan tanpa berpikir panjang, si A ini menusukkan pisau ke neneknya. Tapi menusuknya itu bukan langsung yang mengakibatkan kematian. Nah, di situ si nenek yang kesakitan itu mulai berteriak dan membangunkan si B dan juga suaminya alias si kakek ini. Sehingga si kakek dan si B yang awalnya itu di kamar mau tidur itu keluar ke ruang tengah dan melihat apa yang terjadi. Si nenek itu udah tertusuk pisau, berdarah, sedangkan si A itu kelihatan kayak sangat marah sambil memegang pisau melihat si nenek ini. Si kakek yang melihat ini langsung memutuskan untuk menelepon ke 112 ataupun ke kantor polisi gitu. Tapi di sini si B itu mengancam si kakeknya, "Kek, jangan lapor ke polisi, kek. Kalau kakek telepon ke polisi, bisa-bisa kakek jadi korban berikutnya, kek. Jangan loh, kek." Nah, si A mau gang pisau udah nusuk nenek, neneknya kesakitan, kakeknya mau ngelapor polisi, si B ngancam kakeknya biar tidak melaporkan ke polisi. Akhirnya si kakek ini tidak bisa menghubungi polisi dan cuma bisa berdiam diri. Si A yang melihat kondisi ini langsung bilang ke adiknya, "Kamu tutup semua jendela ini, jangan sampai ada suara bisa keluar dari rumah ini, oke? Yakinkan semua jendela ketutup." Si B yang melihat tatapan mata kakaknya itu sedikit menyeramkan, dia pun nurut. Ini tentunya merupakan sebuah aksi yang sangat salah. Seharusnya dia ini yang harusnya melindungi kakek dan neneknya. Tapi si B ini mendengarkan perintah dari si A dan menutup semua jendelanya. Jendelanya semua udah ditutup. Si A melanjutkan penusukan pisau kepada neneknya sendiri. Neneknya ini benar-benar ditusuk terus menggunakan pisau hingga meninggal di tempat itu. Dan tusukannya itu mencapai 60 kali. Dan tentunya bagian yang ditusuk itu benar-benar di berbagai bagian, karena 60 kali di perut, punggung, tangan, kaki, lengan, wajah, semuanya itu udah ketusuk, sehingga neneknya ini benar-benar sudah meninggal. Setelah itu si A yang udah selesai melakukan aksinya karena udah meninggal ya toh, tiba-tiba tatapan matanya itu agak berubah menjadi lebih netral gitu. Dan si B yang melihat itu ngerasa, oke, ini kayaknya kakakku ini udah nggak seagresif sebelumnya. Jadi sebelum neneknya ini meninggal, dia itu kayak tatapannya ini orang mau tak bunuh. Dan setelah neneknya meninggal, raut wajahnya itu mulai agak lebih netral lagi, kayak kelihatan nggak terlalu setan gitu istilahnya. Dan tentunya kondisi di dalam rumah ini sedikit dingin dan menakutkan. Si A yang udah membunuh neneknya, memang raut wajahnya itu udah mulai mendingan. Tapi tiba-tiba dia itu mulai melihat ke arah kakeknya kayak, dan adiknya yang menyaksikan itu merasa ini udah kayak berlebihan. Dia itu akhirnya menghentikan kakaknya agar tidak menusuk ataupun menjadikan kakeknya sebagai korban berikutnya. Setelah itu si B ini mulai ngerayu kakaknya, "Ini daripada kasusnya membesar lagi, aku janji aku gak bakal bilang ini kelakuan dari kakak. Tapi please, kita bawa nenek ke rumah sakit dulu, dan nanti kalau ditanya kita bilang aja ada perampok masuk rumah dan nyerang nenek gini. Oke, jadi kakak jangan lo ya, jangan nyerang kakek. Oke, ini tak tutup semuanya. Aku setuju, aku nggak bakal bilang ini ke siapa-siapa. Tapi yuk berhenti di sini dan nenek kita bawa ke rumah sakit dulu, ya." Bilang kayak gitu. Akhirnya mereka itu menghubungi polisi dan juga tim ambulans agar neneknya ini bisa dipindahkan ke rumah sakit. Dan pada waktu itu, bayangkan apa yang dirasakan oleh kakeknya. Melihat istrinya itu dibunuh oleh cucunya sendiri menggunakan pisau di depan tatapannya. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena udah kakek dan lawannya dua anak muda
yang merupakan keturunannya sendiri. Akhirnya pada pukul 1:25, meskipun neneknya ini bisa dibilang udah meninggal, dipindahkan ke rumah sakit dan diobatin sebisa mungkin, kayak berusaha diselamatkan dari kondisinya yang kritis. Sedangkan polisi menerima laporan itu mengira benar-benar ada perampokan. Tapi di saat tim medis itu melihat lebih lanjut tentang luka yang dialami oleh si nenek ini, tim medis kan juga bisa ngelihat ya toh, luka yang misalnya ketusuk di dada itu kayak apa. Jadi kayak tim medis kan tahu biasanya orang-orang itu terluka kayak apa, itu diakibatkan oleh apa gitu. Dan kalau berdasarkan pengalaman tim medis, ini terlihat luka yang bukan diakibatkan oleh perampok. Jadi kalau perampok itu biasanya mereka setelah ngerampok, mereka itu cuma melukai sedikit dan berusaha melarikan diri secepat mungkin. Sedangkan luka yang ada di badan si nenek ini terlihat kayak luka yang tujuannya itu benar-benar untuk menghabiskan nyawa seseorang. Sehingga tim medis juga memberikan catatan kepada polisi bahwa ini sedikit mencurigakan. Dan keesokan harinya pada tanggal 31 Agustus, kepolisian itu datang ke rumah si A dan si B, rumah kakek nenek ini, untuk meninjau lebih lanjut. Dan anehnya, mereka ini bilangnya ini adalah kejadian perampokan, ada perampok masuk dan menusuk neneknya ya toh. Tapi di saat polisi nyampe di tempat itu, mereka itu lagi membersihkan rumahnya. Dan polisi menilai ini nggak benar. Karena kalau misalnya benar, ini adalah sebuah kasus yang dilakukan oleh perampok, mereka itu nggak seharusnya membersihkan TKP. Karena itu merupakan clue yang sangat penting untuk polisi agar bisa menangkap pelakunya. Dan seperti yang Polo-Polo tahu, si A dan si B ini masih usia remaja, baru masuk usia dewasa. Sehingga di saat polisi bertanya dengan intonasi yang sedikit tegas dan menyeramkan, si A dan si B itu langsung ngaku di tempat bahwa ya, pelaku sebenarnya adalah si A. Di situ si A langsung ditangkap sebagai tersangka, sedangkan si B ini ditangkap sebagai kayak saksi sebenarnya. Mereka berdua ini dibawa ke kantor polisi dan diinvestigasi apa yang terjadi sebenarnya. Dan setelah diperiksa dan mendengarkan apa yang terjadi, awalnya si B yang merupakan saksi mata statusnya diubah juga sebagai tersangka. Karena polisi menilai apa yang dilakukan si B ini merupakan tingkah yang membantu si A untuk melakukan pembunuhan. Tapi kalau dipikir benar ya toh, si B kalau udah tahu si A ini mau membunuh neneknya, seharusnya dia kan menghentikan. Tapi bukannya gitu, malah si B ini menghentikan kakeknya yang mau melaporkan situasi pada waktu itu kepada polisi. Tentunya kejadian ini dibawa ke pengadilan dan disidang. Pada awalnya si A ini mendapatkan hukuman penjara 30 tahun, sedangkan si B itu 6 hingga 12 tahun penjara. Dan di sidang tentunya hakim itu tanya ke si A, kenapa kamu itu kok tega membunuh nenek kamu sendiri? Dan si A itu di situ bilang, awalnya dia itu memang nggak ada rencana untuk membunuh ataupun melukai neneknya sendiri. Tentunya tidak ada. Tapi pada waktu itu memang dia itu sangat marah karena neneknya itu bolak-balik datang, kamu jangan main game, kamu jangan main game. Dan juga di luar itu, di hari-hari biasa neneknya itu sering bilang ke si A kalau dia itu harus cepat mandiri. Dan kalau udah usia 20, dia itu harus tinggal sendiri, kayak ngekos sendiri, cari uang sendiri, dan sanggup hidup sendiri gitu. Nah, si A itu pada hari itu dia itu ngerasa kayak semuanya ini bikin dia sangat jengkel. Dan awalnya dia itu cuma pengen menakuti meskipun dia sangat marah. Tapi melihat neneknya itu mulai berteriak dan berjalan menuju HP-nya, si A ini juga takut kalau dia ini dilaporkan ke polisi. Dan karena dia ini takut dilaporkan ke polisi, akhirnya si A ini menusukkan pisau kepada neneknya. Sedangkan si B ketika ditanya, kamu kok malah bantu kakakmu, nggak menghentikan itu kenapa? Si B itu bilang, waktu itu pandangan mata kakak saya itu bukan kayak kakak yang saya kenal, benar-benar kayak setan gitu. Saya menyesal kenapa saya mendengarkan perintah dari kakak saya. Tapi jujur waktu itu saya ngelihat tatapan mata kakak saya pun takut. Jadi bisa dibilang dia alasan, cuman mungkin dia sendiri takut banget menjadi korban berikutnya gara-gara melindungi kakek atau neneknya gitu. Dan jaksa yang mendengarkan itu bilang seperti ini, tentu ini bukan caranya kamu membalas budi kepada kakek dan nenek kamu yang sudah merawat kalian berdua selama 9 tahun terakhir. Dan meskipun si A ini tidak pernah melakukan tindakan kriminal sebelumnya, melihat apa yang dia lakukan, dia ini memiliki potensi untuk melakukan tindak kriminal lain. Sehingga si A ini patut menerima hukuman yang berat agar tidak mengulangi kesalahannya ini. Dan tentunya ada pengacaranya si A dan si B, tapi apa yang disampaikan itu tidak terlalu membantu. Dan pada tanggal 20 Januari tahun 2022,
Di hasil sidang pertama, hukumannya menjadi sebagai berikut. Si A menerima hukuman penjara 7 hingga 12 tahun penjara, menggunakan gelang kaki elektronik selama 10 tahun, dan juga menjalani program sosialisasi anti kekerasan dan juga psikoterapi selama 80 jam. Sedangkan untuk si B dijatuhkan hukuman penjara 2,5 tahun, tapi lepas bersyarat selama 3 tahun. Jadi bisa dibilang si B ini, kamu salah, tapi karena kamu itu nggak terlalu besar salahnya, kamu ini tak lepaskan bersyarat. Dan sama kayak si A tadi, dia juga harus menjalani program anti kekerasan itu, tapi selama 40 jam. Tentu si A dan si B ini sempat banding, tapi bandingnya ini tidak diterima, sehingga hukumannya ini menjadi tetap seperti ini. Dan sebenarnya untuk kejadiannya itu sampai di sini. Tapi untuk si kakek, wah, aku itu nggak bisa bayangkan bagaimana perasaannya. Istrinya juga meninggal, dan yang membunuh itu juga cucu-cucunya. Kayak, wah, sisa hidup si kakek ini mungkin, wah, aku nggak bisa bayangkan apa yang harus dirasakan oleh si kakek ini hari demi hari. Dan tentunya aku yakin si A dan si B itu menyesal apa yang mereka lakukan. Bayangkan apa yang si A dan si B rasakan keesokan harinya setelah mereka membunuh neneknya dan melihat rumah mereka. Karena terlihat baju seragam si A yang dicuci oleh si nenek sebelum si nenek ini meninggal. Mungkin neneknya bukan seorang yang sangat kaya yang punya banyak uang, tapi kita bisa melihat neneknya itu begitu sayang sama cucunya, sampai-sampai baju seragamnya pun masih dicuci pakai tangan dan dijemur biar besok harinya cucunya ini bisa ke sekolah menggunakan seragam yang bersih dan juga rapi. Oke, polo-polo, video kali ini sampai di sini. Dan buat polo-polo yang masih punya kakek dan nenek, aku udah nggak punya. Untuk keluarga aku semua udah meninggal. Aku berharap polo-polo juga bisa membuat kenangan yang lebih indah buat nenek dan kakek polo-polo. Oke, polo-polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.